Susah dalam urusan dunia dapat menyebabkan gelapnya hati, dan susah dalam urusan akhirat sebaliknya dapat menerangkan hati. Ketahuilah dunia itu hijau dan menyenangkan. Banyak orang yang condong kepadanya. Oleh sebab itu, jangan kalian tertipu dan terlalu percaya kepada dunia. Dunia itu tidak dapat dipercaya. Kalian harus tahu, dunia itu tidak akan meninggalkan orang yang meninggalkannya. Allah mencintai orang yang mau meninggalkan dunia. Malaikat mencintai orang yang mau meninggalkan dosanya. Dan umat Islam mencintai orang yang tidak tamat. 3 hal yang aku sukai di dunia ini, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Ketahuilah dunia itu dilipat di atas tipuan. Jangan sampai kamu tertipu oleh dunia, dan jangan sampai kamu tertipu oleh setan dalam ketaatan kepada Allah. Saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa itu merupakan kemenangan. Orang yang paling pintar adalah yang menyiapkan diri untuk kehidupan setelah mati, berusaha mendapatkan cahaya Allah untuk menerangi gelapnya kubur. Hendaklah seseorang merasa takut dibangkitkan dalam keadaan buta. Bertakwalah kepada Allah. Takwa kepadanya merupakan benteng yang sangat kokoh untuk menghadapi murkanya. Takwa juga menjadi jembatan menujunya. Bersandarlah kepada Allah dalam menghadapi zaman. Tetaplah silaturahim dan jangan bercerai-berai. Ada 10 hal yang sungguh sia-sia, yaitu orang alim yang tidak ditanyai tentang ilmunya, ilmu yang tidak diamalkan, pendapat benar yang tidak diterima, senjata yang tidak dipakai, masjid yang tidak dipakai untuk sholat, Al-Quran yang tidak dibaca, harta yang tidak diinfakkan, kendaraan yang tidak ditunggangi, ilmu zuhud di hati orang yang cinta keduniaan, dan umur panjang yang tidak digunakan untuk mencari bekal ke akhirat. Ilmu itu lebih cantik dari mangkok yang cantik. Orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu, dan beramal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kau lindungi. Segala sesuatu itu akan binasa, dan binasanya ilmu adalah lupa pada ilmu itu sendiri. Aku menemukan kenikmatan beribadah dalam 4 hal. Ketika mampu menunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah, ketika mampu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ketika mampu melakukan amar ma'ruf dan mencari pahala dari Allah, ketika mampu melakukan nahi mungkar dan menjaga diri dari murkanya Allah. Jangan kalian paksa anak kecil untuk mencari nafkah. Jika kalian tetap memaksa, bila nanti mungkin jadi mereka akan mencuri. Jangan kalian bebani budak perempuan yang tidak mempunyai keahlian untuk mencari nafkah. Jika kalian tetap memaksanya untuk berusaha, bila masa nanti mungkin jadi dia akan menjual kehormatannya. Peliharalah diri kalian agar kalian dipelihara Allah. Carilah makanan dengan cara yang baik sesuai kemampuan yang ada. Buatlah tujuan untuk hidup, kemudian gunakan segenap kekuatan untuk mencapainya. Kamu pasti berhasil. Berbisnislah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kalian akan mendapatkan untung. Bekerja keras memberiku bukti, bukan sekedar janji. Aku heran kepada orang yang mengetahui setan sebagai musuh, namun ia menaati ajakannya. Aku heran kepada orang yang telah mengetahui adanya hisab, namun ia berlomba-lomba mengumpulkan harta. Aku merasa cukup dengan pandanganku sebagaimana aku merasa cukup dengan ingatanku. Aku lebih senang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang berbuat baik daripada sebagai orang yang berbuat kerusakan. Takut
takut kepada keluarga. Jangan-jangan mereka telah menyibukkan kita memenuhi urusan mereka sehingga melupakan zikir-zikir kepada Allah. Waspada kepada setan laknatullah. Jangan-jangan mereka telah berhasil memperdaya kita. Tidak ada yang mampu mengurusi permasalahan umat Islam kecuali orang yang memiliki integritas, hikmah, matang, dan berpengalaman. Kalian lebih butuh pada pemimpin yang aktif ketimbang pemimpin yang sering mengumbar kata-kata. Wahai hamba-hamba Allah, berhati-hatilah kalian, bantulah pemimpin kalian, nasihatilah mereka, dan janganlah kalian menganiaya mereka. Belajarlah dari pengalaman generasi sebelum kalian, bersungguh-sungguhlah dan jangan melupakan agar kalian tidak dilupakan. Ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu. Tarikan pelajaran dari apa yang telah lewat serta bersungguh-sungguhlah. Sambutlah ajal kalian dengan amal baik yang kalian mampu. Alam kubur merupakan pintu masuk ke akhirat sekaligus pintu keluar dari dunia. Nikmat dan siksa di sana tidak lebih dahsyat dibandingkan di akhirat. Ingatlah, kalian berada di tempat yang terus berubah. Manfaatkanlah sisa umur kalian dengan baik. Bersiaplah menjemput ajal sebaik mungkin. Dan jangan lupa, kematian pasti datang menjemput pada waktu yang tak terduga. Orang yang kebaikannya tidak pernah bertambah, berarti dia telah menyiapkan dirinya untuk dijilat api neraka. Sesungguhnya orang yang hendak menikah itu ibarat orang yang hendak menyemai benih. Maka hendaklah dia memperhatikan di mana dia akan menyemainya. Seandainya aku berada di antara surga dan neraka, aku tidak tahu kemana tempat kembaliku, surga atau neraka. Dan seandainya aku diberi hak untuk memilih, maka aku akan lebih memilih untuk menjadi abu sebelum aku mengetahui tempat tinggalku yang abadi. Tidak seorang pun yang menyembunyikan suatu rahasia di dalam hatinya, kecuali Allah menampakkan pada raut wajahnya atau melalui perkataan yang terlontar dari lidahnya. Derajat keimanan yang paling tinggi adalah bahwa kamu selalu merasa berada di hadapan Allah. Ketika kaum muslimin tercerai-berai, keimanan mereka akan terkoyakkan dan akan kehilangan kekuatan persatuan dan kesatuan di antara mereka. Musyawarah dahulu sebelum berpendapat. Diamnya orang yang diam lebih berbahaya dari perlakuan serangan orang lain. Hindarilah minuman keras, karena itu kunci dari kejahatan. Di antara pendosa, yang paling buruk adalah dia yang meluangkan waktunya untuk membahas kesalahan orang lain. Andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang, bosan dari membaca Al-Quran. Cukuplah bagimu bahwa orang yang iri terhadapmu merasa tertekan pada saat senangmu. Aku tidak menganggapmu berhasil dalam suatu pencapaian tertentu hingga Allah mengujimu dengan cobaan terakhirnya. Di antara tanda-tanda orang yang bijaksana ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Janganlah kalian lalai terhadap Allah, karena Allah tidak pernah lalai terhadap kalian. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi saleh dan bersih. Sholat itu amalan terbaik bagi manusia. Jika ia melaksanakannya dengan baik, maka ikutilah mereka. Andai kata ia melaksanakannya dengan buruk, maka jauhilah keburukan itu. Hendaknya kita menjaga batasan-batasan, menepati janji, rela dengan yang ada, dan bersabar atas yang hilang dari kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dengan hak.
maka janganlah berbicara kecuali atas kebenaran. Setiap orang diberi masalah sesuai dengan kemampuannya. Orang yang terbaik mau menjaga dan berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala.